Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyu, perwakilan dari kelompok 9. Ya, di dalam kesempatan kali ini, sebagai salah satu bentuk di dalam pengumpulan tugas kuliah, globalisme dan transjurnalisme, di sini saya sebagai salah satu kelompok yang membahas tentang imigrasi ke Jerman akan membahas bagaimana seluk-beluk serta proses imigrasi yang terjadi di Jerman dan negara apa saja yang mendominasi imigran di Jerman tersebut. Sebelum lebih lanjut ke pembahasannya, untuk itu saya akan perkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Nah, baik, ini adalah teman-teman dari kelompok saya yang sudah bekerja secara totalitas selama perkuliahan ini, membantu saya membuat makalah, meriset artikel, dan segala macam untuk bisa memenuhi tugas tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas Jerman dan imigran. Sebagai salah satu negara yang besar di Eropa, Jerman tentunya menjadi salah satu tujuan bagi beberapa negara untuk berimigrasi. Nah, saya mempunyai data bahwa Organisasi for Migration, yaitu singkatan IOM, pernah meriset suatu data bahwa Jerman itu mengalami peningkatan imigran selama beberapa tahun. Jadi dalam tahun 1970 hingga 2020, Jerman mengalami peningkatan imigran sebesar 8,9 juta, termasuk salah satu angka yang sangat besar untuk di Eropa sendiri. Nah, lalu muncul beberapa pertanyaan yang bisa kita utarakan dari pembahasan saya tadi. Apa sih imigran dari negara mana yang paling banyak berada di Jerman? Jadi, imigran dari daerah mana, dari negara mana yang mendominasi di Jerman tersebut? Mungkin teman-teman terpikir juga kan, karena biasanya di suatu negara itu biasanya memiliki imigran yang kayak menjadi mayoritas lah di negara tersebut. Nah, menurut artikel sendiri, Jerman itu memiliki hampir 4 juta jiwa populasi muslim dan 2,5 juta populasi tersebut itu berasal dari imigran Turki. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin imigran Turki itu kan bermayoritas agamanya muslim, maka dari itu imigran Turki tersebut menyumbang umat muslim sebesar 2,5 juta di Jerman, dan membuktikan bahwa imigran di Turki itu menjadi salah satu imigran paling besar di Jerman sendiri. Nah, menurut laporan dari Mikrosensus sendiri pada tahun 2017, kantor statistik menyebutkan orang Turki menjadi kelompok terbesar di Jerman dengan perkiraan populasi 2,8 juta. Selain Turki, ada beberapa negara juga yang mendominasi imigran di Jerman, seperti Polandia dengan angka 2,1 juta, Rusia dengan angka 1,4 juta, Kazakhstan dengan 1,2 juta, dan Roma dengan 900.000 populasi. Jika dibandingkan dengan imigran lain, jika kita hitung, itu imigran Turki itu lebih tinggi populasinya dibandingkan imigran-imigran lain. Untuk hal itu, kita perlu bertanya, apa sih alasan imigran Turki ini berimigrasi ke Jerman itu? Pasti ada hal yang melatar belakangi mereka untuk datang ke Jerman sendiri. Nah, untuk kali ini kelompok 9 sudah merangkainya menjadi beberapa pembagian. Seperti yang pertama ada mencari pekerjaan atau guest worker. Guest worker di dalam tanda kutip sendiri di sini bermakna bahwa pekerja-pekerja yang dari Turki ini diundang oleh sebuah perusahaan atau pemerintah untuk kerja dan menetap langsung di Jerman selama beberapa periode atau selama proyek itu sedang berlangsung. Guest worker ini akan menetap dan bekerja di Jerman dengan visa yang sudah diurus dan segala macam. Guest worker di sini nggak selalu dalam arti pekerja bangunan, bisa saja dia perawat atau pengurus rumah tangga dan segala macam. Nah, yang kedua itu ada mencari penghidupan yang layak. Seperti yang kita tahu, Eropa itu ekonominya itu lebih drastis, lebih maju daripada negara-negara Asia dan negara-negara Afrika. Hal inilah mungkin yang mendorong beberapa imigran di Turki untuk berimigrasi ke Jerman. Selain mendapatkan penghidupan yang layak, gaji yang tinggi, serta kesehatan yang cukup bagus. Seperti yang kita tahu, Jerman menjadi salah satu negara maju dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyatnya itu sudah menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. Maka dari itu sudah pasti imigran Turki mencari Jerman sebagai salah satu negara yang cocok untuk dijadikan tujuan. Nah, pengiriman imigran secara langsung oleh pemerintah Turki.
Dengan adanya kerjasama oleh pemerintah Turki dengan pemerintah Jerman, di sini pemerintah Jerman mengirimkan beberapa anggota negaranya untuk dapat bekerja langsung di Turki, seperti bekerja proyek besar, bangunan dan pendidikan serta teknologi manufaktur lainnya. Hal ini dapat menjadi sebuah bumerang yang baik bagi Turki sendiri. Bayangkan saja ketika suatu negara mengirimkan SDM-nya untuk bekerja langsung di negara lain. Tentunya di saat dia balik ke negara asalnya, dia sudah bisa memahami dan sudah bisa menciptakan teknologi-teknologi dari negara yang dia pelajari tadi. Nah, inilah gunanya Turki membentuk kerjasama dengan pemerintah Jerman untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan kedua pihak. Terus ada kekerasan perjuangan dalam negeri dan politik. Nah, untuk kekerasan perjuangan dalam negeri dan politik ini mungkin ada beberapa imigran yang merasa tertolak dengan adanya politik serta adanya penolakan ekonomi, sosial, budaya, dan agama di negara asal. Jadi dia bertolak ke belakang ke negara lain seperti Jerman. Seperti yang kita tahu dalam tahun 2015, Kanselir Jerman sendiri membuat sebuah kebijakan yang sangat kontroversial di mana dia mengambil pengungsi serta imigran-imigran dari negara-negara berkonflik dan bermasalah. Tentunya kalau dari segi masyarakatnya sendiri mungkin akan terjadi disintegrasi bangsa. Tapi kan Jerman sudah membuat sebuah pepatah yang mengatakan kalau Jerman peduli dengan manusia, Jerman peduli dengan solidaritas, dan Jerman peduli dengan moral-moral tersebut. Itulah yang membelakangi Jerman untuk mengambil beberapa pengungsi serta imigran. Nah, untuk itu kita akan lebih sering dan lebih dalam untuk membahas apa sih kebijakan pemerintah Jerman terhadap imigrasi Turki sendiri. Nah, salah satunya itu ada kebijakan penerapan sistem kota. Sistem kota yang dimaksud di sini nggak hanya dalam sistem kota penjumlahan dari imigran tersebut. Sistem kota ini bisa mencakup hal-hal yang lebih luas, seperti contohnya itu pelatihan yang akan diberikan kepada imigran Jerman itu sudah dibataskan beberapa kota yang untuk diprioritaskan. Terus ada juga kayak pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sudah dibataskan dan diberikan kota kepada imigran Turki sendiri, karena seperti yang kita tahu imigran di Jerman itu nggak hanya Turki saja, kan banyak juga negara-negara yang mayoritasnya itu seperti Polandia, Suriah. Jadi pemerintah Jerman udah bisa lah memberikan solusi dengan membentuk sistem kota tersebut. Dari pekerjaan, jumlah imigran atau penduduk, serta kayak kesehatan, pendidikan itu sudah diberikan kota terhadap imigran-imigran. Nah, yang kedua itu ada kebijakan integration course. Nah, apa sih kebijakan integration course itu? Dalam untuk menuntut imigran tersebut bisa berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat Jerman sendiri, pemerintah Jerman mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama integration course, di mana di sini pemerintah Jerman berusaha melatih serta mengedukasi kepada para imigran untuk dapat bisa bergaul serta berintegrasi dengan masyarakat Jerman itu sendiri. Di sini sebenarnya integration course ini bisa dilihat dari pelatihan bahasa, terus ada kayak peleburan budaya keduanya. Jadi bisa mungkin teman-teman lihat kayak ada pelatihan khusus bahasa mungkin di salah satu tempat di Jerman. Untuk para imigran itu merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan integration course. Dan juga ada festival-festival budaya. Biasanya itu ada festival budaya Turki di Jerman, festival Suriah di Jerman, Polandia. Itu merupakan sebuah bentuk dari pemerintah Jerman untuk mengintegrasikan imigran dan penduduk asli supaya terjadinya inklusivitas di antara kedua pihak, dari penduduk lokal dan penduduk pendatang. Nah, yang ketiga ada namanya kebijakan membentuk konferensi Islam. Nah, konferensi Islam di sini dibentuk oleh pemerintah Jerman karena seperti yang kita tahu imigran di Jerman itu mayoritasnya mungkin dari Suriah dan Turki, yang notabene itu negara dengan mayoritas Islam. Jadi pemerintah Jerman membentuk sebuah konferensi Islam untuk dapat menyuarakan hak-hak dan kepentingan umum dari para imigran lewat parlemen atau partai politik serta aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, yang ketiga, yang keempat dan kelima maksud saya itu berhubungan dengan peraturan Islam sendiri, seperti kebijakan pelaksanaan Hari Raya Kurban serta kebijakan pemakaian jilbab. Dua hal tersebut adalah salah satu bentuk dari keberhasilan dari nomor 3, yaitu kebijakan membentuk konferensi Islam.
Dengan adanya konferensi Islam tersebut, mereka berupaya menuntut hak suara atau ibadah serta kebiasaan serta budaya yang Islam tekuni itu harus bisa diterapkan di Jerman. Nah, salah satunya mungkin untuk kurban sendiri. Jadi setiap Idul Adha itu di Jerman biasanya ada mayoritas Muslim imigran seperti Turki dan Suriah membentuk suatu paguyuban, uh, suatu rumah ibadah di masjid. Mereka akan melakukan kurban di hari itu. Dan nggak hanya didatangi kaum Muslim saja, mungkin kaum-kaum dari agama lain juga turut serta lah karena mereka ingin merasakan eh, hari yang bahagia itu. Serta kebijakan pemakaian jilbab. Seperti yang kita tahu, negara Jerman itu negara yang sekuler. Dia nggak mempautkan agama dan uh, pemerintahan sendiri. Namun untuk kebijakan pemakaian jilbab di sini Jerman nggak menuntut hak untuk pemakaian jilbab di fasilitas umum, di ruang terbuka atau di tempat-tempat formal. Jika Anda ingin menggunakan jilbab, gunakan saja selagi Anda nggak mengganggu dan mengusik orang lain. Itu yang saya suka dari Jerman. Mereka nggak merusak dan mengayomi hak-hak dari imigran yang seharusnya itu menjadi pilih pribadi mereka sendiri. Itu yang saya salut dari Jerman. Hanya segitu saja sih kebijakan yang diterapkan pemerintah Jerman terhadap imigran. Kebijakan tersebut mungkin lebih ke arah imigran yang mayoritas Muslim. Mungkin kalau non Muslim karena seperti yang kita tahu kan Jerman mungkin negaranya emang udah dari sananya mayoritas Kristen, jadi nggak usah dibahas lah. Jadi kita bahas-bahas agama-agama yang mungkin dimiliki mayoritas imigran tersebut. Nah, sebelum penutup, saya ingin membahas satu quote yang sangat menarik dari salah satu anggota kelompok saya. Di sini dia berkata, imigran adalah bukti nyata bahwa perbatasan hanyalah konsep manusia. Kita semua adalah warga dunia yang sama, dan imigran mengingatkan kita akan keberagaman dan keterkaitan. Dari quote itu saya sadar bahwa imigran itu dapat membawa dampak positif bagi suatu negara, baik dari kebudayaan, ekonomi, dan sosial serta politik. Jangan menganggap imigran menjadi hal negatif dan merusak suatu negara, tapi anggaplah sebagai hal positif. Karena di dunia yang modern seperti sekarang, kita butuh ilmu serta pengalaman dari negara lain. Kita perlu berbagai keberagaman untuk dapat memajukan suatu negara kita. Saya sih teman-teman, kelompok 9 Jerman dengan ini mengakhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.